Saya mulai dari hasil kunjungan saya secara sidang. Saya tidak menginformasikan kepada Kadis Dikbud, tidak menginformasikan kepada saudara-saudara sekalian kepala sekolah, tapi saya kelama, pokoknya teduh datang mengamati secara langsung kegiatan belajar tatap muka di sekolah kita. Kesimpulan saya, baik di tingkat SD maupun SMP, masih banyak kawan-kawan kita yang belum melaksanakan protokol kesehatan di sekolah masing-masing. Kesimpulan, indikatornya apa? Banyak anak-anak kita, bahkan di seluruh sekolah itu tidak ada yang menggunakan masker. Gurunya pun tidak menggunakan masker. Tidak ada cuci tangan disiapkan di depan gerbang sekolah atau di dalam sekolah. Tidak ada termogan yang diberikan kepada anak-anak kita ketika mereka begitu baru masuk. Anak-anak kita bergerombol, gurunya belum datang. Jam 7 anak-anak kita sudah di sekolah bergerombol, gurunya belum datang. Tidak ada termogan bagi anak-anak kita. Lalu kalau begini terus, saya ingin menutup kembali sekolah-sekolah. Atau paling tidak, ketika masih tetap ditemukan seperti itu, ketika saya menurunkan tim minggu ini sampai hari Sabtu besok, maka beberapa sekolah dengan amat sangat terpaksa kita akan tutup kembali karena tidak melaksanakan protokol kesehatan. Bapak Ibu bisa bayangkan, Mataram itu belum membuka sekolahnya, Lombok Tengah belum membuka sekolah, hanya Lombok Timur yang mau berani membuka sekolahnya. Itu artinya saya percaya kepada Bapak Ibu, para kepala sekolah, para guru untuk mengamalkan, melaksanakan protokol kesehatan itu. Kita saling percaya antara satu dengan yang lain. Tapi kalau seperti begini terus, ya saya akan mengambil sikap pada hari Sabtu yang akan datang setelah kita melaksanakan evaluasi. Saya ingin membayangkan kepada kita, saudara sekalian, bahwa tren COVID-19 ini sekarang bukannya menurun, tapi naik, eskalasinya naik. Yang kita khawatirkan itu adalah jangan sampai ada klaster sekolah. Dulu ada klaster sekolah, satu orang muridnya tutup sekolahnya 14 hari. Gurunya terkonfirmasi tutup 14 hari, baru masuk sekolah lagi. Kalau masih ada lagi seperti itu, malu kita Pak, klaster sekolah. Kita sudah percaya diri untuk membuka sekolah yang ternyata itu. Saya ingin berikan gambaran kepada kita. Yang dirawat sekarang ini, isolasi di Sumbawa, Kabupaten Sumbawa itu 242 orang dirawat di rumah sakit. Ranking keduanya Kabupaten Bima, 96 orang. Dia ulangi, Kota Bima 96 orang, Kabupaten Bima 67 orang, Mataram 93 orang. Kita ranking kelima, Lombok Timur itu 41 orang masih dirawat Pak di rumah sakit ini sekarang. COVID-19 positif. Lalu ranking ke-6-nya Dompu 40 orang. Kita masuk 5 besar. Alhamdulillah, jika kita bandingkan dengan jumlah penduduk kita yang 1,3 ini, kita bersyukur kepada Allah SWT. Itu akibat daripada ikhtiar kita menjaga 1,3 juta penduduk kita loh Bapak Ibu sekalian. Ya. Bandingkan NTB ini 5.961 orang yang terkonfirmasi positif. 5.961 orang.
Yang paling banyak itu Kota Mataram 1.453 orang. Lalu menyusul Sumbawa 785 orang, Lombok Barat 770 orang, Lombok Timur nomor 4 720 orang. Penduduk Mataram lebih sedikit dibandingkan dengan kita. Penduduk Sumbawa lebih sedikit lagi dibandingkan dengan kita, tapi mereka penderitanya lebih besar. Itu merupakan anugerah Allah kepada kita karena kita menerapkan protokol kesehatan itu dengan baik. Kalau kita tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik, bayangkan 1,3 juta dibandingkan dengan penduduk Mataram 350. Itu pun yang 700 sekian Lombok Timur ini banyak diantaranya KTP-nya Lombok Timur, domisilinya di Mataram. KTP-nya Lombok Timur, dirawatnya di Lombok Barat karena dia bekerja di Lombok Barat. Tapi KTP-nya tetap Lombok Timur. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, agar tren ini bisa menurun, jangan naik terus. Bayangkan yang meninggal di Lombok Timur ini sudah ada 28 orang meninggal. Di Mataram 96 orang, Lombok Barat 50 orang, Sumbawa 50 orang, Lombok Timur 28 orang yang meninggal. Kita bersyukur. Karena itu mohon Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah, para kepala UPTD ikut memantau sekolah-sekolahnya tentang penerapan protokol kesehatan ini. Jangan abaikan. Sida pada memang ngerasa mungkin rasanya sakit ini. Saya sudah merasakan, Pak. 11 hari saya di rumah sakit dirawat, 4 hari di rumah. Baru setelah itu dianggap atau di kategori lulus, sudah negatif COVID-19-nya. Rasanya luar biasa sakit. Jangan dikira begitu masuk rumah sakit lalu dipasang oksigen, pasang inkubator, selesai. Tidak. Karena itu himbauan saya yang pertama ini, Bapak Ibu sekalian, tentang protokol kesehatan ini. Saya minta Bapak Ibu kepala sekolah bertanggung jawab penuh terhadap terselenggaranya protokol kesehatan di sekolah masing-masing. Berikan jaminan kepada kami pengambil kebijakan. Kami ini pengambil kebijakan dengan Pak Kadis. Sekolah tatap muka oke, itu kebijakan. Tidak juga oke. Mataram, Pak, sampai sekarang ini wali kotanya belum mengizinkan sekolah tatap muka. Kurang apa bagusnya Mataram? Sekolahnya modern, bagus-bagus, orangnya intelektual, ya, pakai daring, mereka sudah rata-rata punya HP Android, punya. Loh, kita ini jangankan buru-buru HP Android, HP jadul itu barangkali belum punya para orang tua. Kalaupun punya, kuotanya terbatas. Kita diberikan kuota, tidak bisa makainya. Banyak kendala. Karena itulah dengan berbagai macam kendala itu, kami pengambil kebijakan memutuskan, oke, kita sekolah tatap muka. Tapi tolong berikan kepada kami jaminan bahwa di tempat Bapak Ibu itu benar-benar terlaksana yang namanya protokol kesehatan itu. Setiap anak yang masuk termogan. Ketika suhu badannya 37 ke atas sudah jangan sekolah pulang. Bila perlu dia diswab. Setiap tempat bila ujung itu ada cuci tangan. Anak-anak kita ini tidak bisa dijamin, Pak, saling sengit, saling ngantuk, saling betek, macam namanya juga anak-anak tidak bisa bersentuhan, dia pasti. Karena itu tolong siapkan cuci tangan itu. Berkerumun, ketika kita melihat anak-anak main apalah di halaman berkerumun, mulailah kita nyenye. Tahu dan nyenye? Nyenye seketiklah. Kalau kita tidak nyenye, anak-anak ini biasa-biasa saja lagi. Jadi arahan saya yang pertama, Bapak Ibu,
tolong berikan jaminan kepada kami tentang pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah masing-masing agar kami pengambil kebijakan ini merasa aman dari masalah-masalah yang akan bisa kita hadapi di belakang hari. Tentu saja yang pertama terkait dengan himbauan dari Pak Bupati tadi terhadap kami di sekolah tentang komitmen kami terkait protokol kesehatan. Apakah dia bentuknya seperti surat pernyataan dari kami kepala sekolah yang menyatakan bahwa kami akan sanggup melengkapi protokol kesehatan yang diperlukan? Yang pertama Pak, tidak usah buat surat pernyataan, ya. Tidak usah, yang penting komitmen kita bahwa kita akan melaksanakan kegiatan itu dengan sebaik-baiknya. Itu kan terbukti di lapangan, Pak. Buktinya akan kita lihat di lapangan. Kita akan turunkan tim itu, nanti akan mengevaluasi. Jika memang nanti ditemukan hal-hal yang tidak prosedural, artinya tidak memenuhi kualitas prokes, maka kita akan mengambil sikap untuk menyetop sementara pembelajaran tatap muka di sekolah.